Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Oh ya, perkenalkan, saya Ayudhya Widiana dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang kerangka berpikir dalam mengkaji filsafat dakwah. Oke, mari kita bahas. Materi yang pertama ada kerangka berpikir. Berpikir merupakan hal yang dilakukan oleh semua orang. Akan tetapi tidak semua orang berpikir filsafat. Padahal berpikir filsafat itu penting, apalagi untuk mencari solusi sebuah persoalan. Berpikir belum tentu berfilsafat, akan tetapi berfilsafat sudah pasti berpikir. Filsafat adalah ilmu yang melahirkan pemikiran-pemikiran berbagai hal, menggunakan pendekatan yang lebih mendalam, bijak, bermakna dari para ahli. Kerangka berpikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi setiap pemikiran selanjutnya. Menurut Ibnu Khaldun, ada 3 tingkatan dalam berpikir, yaitu yang pertama kemampuan akal untuk membedakan sesuatu. Misalnya meja ini panjang, berbentuk persegi, panjang, bola ini bulat, kursi ini pendek, kursi ini tinggi. Yang kedua, ada kemampuan manusia mengapresiasi pengalaman yang bersifat empiris. Pengalaman yang bersifat empiris yaitu pengalaman dari hasil yang telah dilakukan dengan percobaan. Untuk yang ketiga, ada kemampuan manusia untuk merumuskan sebuah teori. Kemampuan berpikir manusia dapat dikembangkan dan difungsikan guna memperoleh inovasi-inovasi baru. Oleh karena itu, akal berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan juga perkembangan filsafat dakwah. Untuk materi selanjutnya ada metode berpikir. Dalam berpikir filsafat, pastinya harus berpikir realistis atau nalar. Sedangkan metode berpikir yaitu cara berpikir dengan aturan tertentu agar memperoleh hasil yang tepat dan benar. Metode berpikir yang dipakai oleh para ahli filsuf antara lain ada 4. Ada berpikir deduktif, berpikir induktif, berpikir analogis, dan berpikir komparatif. Untuk berpikir deduktif sendiri yaitu berpikir dari hal yang umum ke khusus. Sedangkan induktif berpikir dari sesuatu yang khusus ke umum. Untuk contohnya dari berpikir deduktif sendiri, yaitu ketika kita ingin mengenal Tuhan, kita cukup mengenal ayat yang ada dalam Al-Quran. Untuk contoh induktifnya, ada ketika mencintai Allah, maka kita harus memikirkan ciptaannya. Misalnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena manusia adalah cerminan dari zatnya Allah. Jadi, bedanya antara berpikir secara deduktif dengan induktif, yaitu kalau deduktif sendiri dari umum ke khusus, tapi induktif dari khusus ke umum. Untuk berpikir yang ketiga itu ada analogis. Analogis yaitu berpikir dengan menghadapkan sesuatu dengan hal yang serupa. Contohnya, seharusnya manusia itu berpikir, akan tetapi jika manusia tidak berpikir, diibaratkan seperti hewan. Manusia bisa menjadi bahimia atau hewan ternak, dan sab'iyah atau hewan buas. Untuk bahimia sendiri, manusia bisa dikatakan hanya makan, minum, dan berkembang biak. Sedangkan sab'iyah, manusia bisa dikatakan seperti hewan buas, yaitu suka mencari masalah, mencari musuh, dan menerkam satu sama lain. Untuk berpikir yang komparatif, yaitu berpikir dengan menghadapkan kesimpulan dengan realitas. Contohnya ketika kita mendapatkan rezeki, harta, kesehatan, ya realitanya itu kita harus mengucapkan alhamdulillah.
Materi yang terakhir ada pendekatan dalam mengkaji filsafat. Secara umum, pendekatan mempelajari filsafat dikategorikan berdasarkan sudut pandang terhadap filsafat, yaitu filsafat sebagai produk pemikiran dan filsafat sebagai metodologi berpikir. Kalau filsafat sebagai produk pemikiran, artinya melihat filsafat sebagai kumpulan pemikiran dan pendapat yang dikemukakan filsuf. Sedangkan filsafat sebagai metodologi berpikir yaitu filsafat sebagai suatu bentuk atau cara berpikir sesuai dengan kaidah berpikir filsafat. Jika pada pendekatan dalam mengkaji filsafat terdapat dua kategori, yaitu filsafat sebagai produk pemikiran dan filsafat sebagai metodologi berpikir, pada pendekatan dalam memahami filsafat ada 4 pendekatan. Yang pertama ada definisi, kedua sistematika, yang ketiga tokoh, dan yang keempat ada sejarah. Yang pertama definisi. Dalam pendekatan ini, filsafat dicoba dipahami melalui berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Sedangkan sistematika yaitu pendekatan yang mengacu pada objek material dan objek formal filsafat. Untuk pendekatan tokoh, yaitu seseorang mencoba mendalami filsafat melalui penelaahan pada pemikiran yang dikemukakan para filsuf. Untuk pendekatan yang keempat adalah sejarah. Sesuai dengan namanya, pendekatan ini mengacu pada sejarah, perkembangan, dan aspek pemikiran filsafat dari waktu ke waktu. Kemudian dilakukan periodisasi untuk pemikiran filsafat selanjutnya, secara kronologis. Itu saja materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam menjelaskan materi. Semoga harimu bahagia, bermakna, dan bermanfaat untuk orang lain. Don't forget to like and subscribe ya. See you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.